Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hasrin di channel Gudang Bikin Karya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat mini drill lagi ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah buat mini drill seperti ini. Cuman untuk kali ini tentunya tampilannya lebih keren, kemudian fitur-fiturnya lebih oke, finishingnya lebih rapi dan estetik tentunya. Oke, di sini juga ada push button untuk menggantikan trigger, kemudian ada reversible untuk pengaturan bolak-balik ya dari mini drill ini. Oke, sebelumnya kita bumper dulu guys. Oke, langsung saja, ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Ada motor DC tipe 545 12 volt 15.000 rpm. Kemudian ada choke universal mini ya. Ini mentok di 5 mili. Kemudian ada toggle switch atau fungsi reversible nanti ya. Jadi nanti akan mengatur bolak-balik putaran. Ada 6 pin ya. Kemudian ada push button atau saklar tekan yang akan menggantikan feel dari trigger. Kemudian ada jack input DC sebagai tempat untuk adaptor masuk nanti ya, tegangan. Kemudian ada pipa PVC. Nah, ini ukurannya 1/4 inci. Ini sangat cocok dengan diameter dari motor 545, motor 550 ataupun tipe 555. Nah, ini diameternya 3,6 cm kurang lebih ya. Untuk panjangnya sendiri di sini saya cuma mengambil 11 cm saja. Kemudian saya siapkan dua tutup seperti ini. Ada tutup bagian depan dan belakang. Dimana tutup depan ini diameter tengahnya atau lubang tengahnya itu 13 mili ya. Kemudian untuk tutup belakang ini untuk kita pasang input jacknya dan toggle switchnya seperti ini ya. Nah, ini kita pasang dulu ya yang bagian depan. Di sini kita membutuhkan baut M3 atau ukuran diameter 3 mili. Ini panjangnya saya gunakan yang 1 cm saja ya, supaya tidak terlalu dalam dan mengenai dari lilitan. Nah, kemudian kita kencangkan lagi sisi satunya. Nah, ini sudah kencang ya teman-teman. Seperti inilah kurang lebih hasilnya. Siap untuk kita masukkan ke dalam pipa. Nah, ini dia kita masukkan dari bagian depan ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tutup belakang kita pasang mur dari toggle switchnya. Ini tinggal kita putar saja ke kanan untuk mengencangkannya. Bila perlu tambahkan kunci Inggris ya, gunakan kunci Inggris untuk maksimal lagi. Kemudian untuk jack inputnya di sini saya tinggal pasang seperti ini. Kemudian cukup menggunakan lem G ya, supaya simple saja ya, ringkas saja. Tinggal saya berikan lem G di sekeliling. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait fitur bolak-baliknya nanti ya. Jadi di sini kan ada 6 kaki. Teman-teman tinggal menyambung kabel secara silang seperti itu ya. Kabel biru, kabel kuning. Nah, untuk kaki di tengah ini ada 2. Itulah nanti yang akan kita hubungkan dengan jack inputnya ya. Jadi yang mendapatkan tegangan dari adaptor. Nah, biasanya titik tengah ini itu yang akan membawa arus positif ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan simbol dari positif, biasanya dibawa dengan kabel merah. Di sini saya ambil sedikit ya, pendek saja, karena jarak dari input jacknya dengan toggle-nya itu sangat ya 2 sentian paling ya. Nah, langsung saja kita solder seperti ini. Kemudian ujung satunya kita hubungkan ke bagian tengah ya, tadi dari input jacknya yang membawa arus positif.
Nah, sementara di sisi lain kita akan memfungsikan push button ini sebagai pemutus arus negatif. Nah, kemudian pipa ini akan saya tutup dengan stiker saja ya, yang ringkas. Saya menggunakan stiker warna abu-abu, bahan Scotch-like seperti yang biasa dipakai di variasi motor ya. Nah, ini cukup kita tekan-tekan saja seperti ini, dan inilah dia hasil akhirnya. Ya, terlihat rapi dan elegan ya. Nah, di bagian lubang tengah ya, ini agak di pinggir itu sudah saya siapkan lubang tempat untuk push button. Nah, kita tinggal masukkan saja seperti itu. Kemudian kita pasangkan tutup untuk mengencangkan dari dalam ya. Jadi dia yang akan menjepit push button ke pipanya. Nah, kemudian di sini saya ambil satu kabel berwarna kuning. Nah, ini kita sambungkan di salah satu sisi ya, salah satu sisi pinggir dari toggle switch-nya. Kita hubungkan kabel kuning dan kabel biru. Nah, biru dan kuning ini yang nanti kita akan hubungkan ke motornya ya, motor DC-nya teman-teman. Nah, kita sambung seperti ini. Ingat ya, di sisi bagian pinggir ya. Boleh mana aja, yang penting di pinggir. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah ini yang akan kita hubungkan dengan motornya nanti. Untuk sambungannya sendiri saya menggunakan sistem soket jepit seperti itu ya, untuk lebih memudahkan ya. Mana tahu nanti teman-teman ada yang berkeinginan membeli, jadi dengan mudah mencopot dinamonya atau motor DC-nya jika ada kerusakan. Oke, langsung saja kita sambungkan lagi ya kabel yang negatif. Ini ditandai dengan kabel berwarna hitam. Kita sambungkan ke toggle switch dan ke input jack tadi. Nah, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Ya, cukup jelas ya. Diperhatikan baik-baik jalur-jalurnya. Nah, kabel biru dan kuning ini langsung saja kita masukkan ke dalam pipa yang akan terhubung dengan motor DC nanti. Langsung saja kita tutup bagian belakang. Nah, tinggal kita tekan, kemudian nanti saya akan tambahkan skrup ya di sini supaya lebih kencang lagi. Nah, tutup belakang sudah selesai, kemudian kita sambungkan dulu kabel ke motor DC. Di sini saya menggunakan sistem jepit ya, atau soket jepit seperti ini untuk lebih mudah ya, lebih praktis. Oke, yang biru sudah terpasang. Ya, untuk biru dan kuning ini teman-teman gak usah khawatir ya, bebas mana aja. Nanti tinggal kita atur di toggle switch-nya untuk arah putar bolak-baliknya. Nah, ini kita tinggal kencangkan lagi yang kuning. Sudah kencang. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja ke dalam pipa ya. Nah, seperti ini tinggal kita tekan juga sampai permukaannya rata. Dan juga nanti di sini saya akan pasang skrup ya untuk membantu mengencangkan dari pipa ke MDF-nya. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi teman-teman. Tinggal nanti kita lubangi ventilasi. Nah, ini kita coba pasang dulu cuknya. Nah, ini tinggal kita kencangkan teman-teman menggunakan kunci L. Bawaan dari cuknya jadi memang udah satu paket, sudah disediakan kunci L-nya. Oke, ada 2 baut yang harus kita kencangkan biar mengikat maksimal ke asnya ya. Oke, ini rangkainya semua sudah jadi, dan ini hasilnya setelah saya buat ventilasi. Ada 2 ya, jadi ventilasi ini untuk membuang hawa panas dari motor DC saat berputar. Kemudian di bagian ujung-ujung tutup atas dan tutup belakang itu sudah saya pasang skrup hitam ini ya teman-teman, supaya lebih kuat lagi. Ada 2 di depan dan 2 skrup lagi di bagian belakang. Nah, fitur push buttonnya juga sudah ada nih.
Nanti feel trigger bisa dirasakan lewat push button itu. Dan di sini juga sudah ada skrup lagi untuk mengencangkan tutup belakang. Ada input jack sudah terpasang dan toggle switch untuk reversible sudah terpasang. Oke, sekarang tinggal kita tes saja teman-teman. Bagaimana hasilnya? Kita coba ambil adaptor dulu ya. Nah, ini fitur reversible nanti ya. Tinggal kita ubah arah. Lalu kemudian kita tekan push button supaya bisa berputar. Nah, ini dia adaptor yang saya gunakan. Spesifikasinya saya menggunakan yang 12 volt ya, jadi nggak usah yang terlalu maksimal banget ya biar motornya jadi awet. 2 ampere. Nah, ini udah kita colok dan sudah berputar guys. Ya, ini putarannya bisa diperhatikan ya. Ini putarannya ke arah kanan ya, terlihat ya, arahnya ke kanan sesuai dengan arah jarum jam. Arah putaran ini yang kita butuhkan untuk mode pengeboran ya, saat kita ngebor, atau mungkin teman-teman bisa ganti dengan mata potong atau mata amplas, drum sander, atau untuk keperluan yang lain itu bisa banget ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita coba ganti arah ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, setelah kita ubah, ini juga putarannya berubah ya. Ini ke arah kiri sekarang ya, berlawanan jarum jam. Oke teman-teman, sekian video tutorial dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Gubika.